Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Di kesempatan siang hari ini saya kedapatan motor yaitu Miosol Karbu. Jadi untuk motor ini permasalahannya untuk pengisiannya dia tidak mau jalan. Aki sudah diganti baru, kiprok sudah diganti baru, akan tetapi akinya selalu tekor. Kata yang punya motor sempat ditukar untuk akinya setelah beli baru karena menganggap akinya yang soak ya, akan tetapi setelah ditukar motor ini akinya tekor kembali. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi untuk motor ini ya, kata yang punya motor ini kiprok sudah diganti baru ya, ternyata benar. Dia bilang ini asli, kiprok ini asli. Kemudian untuk aki ya, nih aki juga baru ya, ini aki baru tapi berkali-kali disetrum. Oke, saya akan cek ya untuk pengisiannya. Saya akan mengecek pengisiannya, pengen tahu apakah ini benar-benar pengisiannya tidak berjalan. Saya hidupkan dulu, saya starter. Oke teman-teman bisa lihat ke sini ya, nih udah saya set ya. Teman-teman bisa lihat di multimeter. Ini kelihatan nggak dia? Nih, sini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah saya colokin untuk multimeternya. Teman-teman bisa lihat, deketin dulu. Untuk angkanya ya, coli biar jelas ya. Jadi benar saja ya teman-teman, jadi untuk pengisiannya dia tidak jalan ya. Harusnya dia jalan naik ya dari 11 lebih ke 12 sampai 14,5 ya. Intinya pengisian harus 14 lebih ya, seperti itu baru itu normal. Tapi ternyata untuk motor ini pengisiannya tidak normal. Oke ya teman-teman, untuk selanjutnya saya akan cek ya. Di sini di baterai saya akan lepas untuk terminalnya. Kalau memang ini kiprok dia tidak mengisi, biasanya motor ini akan mati ya. Karena untuk pengapian motor Miosol ini, yang Miosol Karbu ini sistemnya sistem DC. Sistem DC, bila mana misalkan pengisian tidak normal, motor ini bila mana terminal aki dilepas, ini tidak akan hidup ya. Saya coba lepas ya untuk terminal plusnya. Saya akan coba sela ya, karena memang terminal lakinya dilepas. Ternyata untuk motor ini ya, setelah aki dilepas, motor ini tetap hidup. Artinya untuk pengisian berjalan, akan tapi dia masuknya itu tidak normal. Oke, saya akan buka dulu untuk bodi-bodinya untuk memastikan apakah ada kabel yang short ya, dimana shortnya seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, ikutin terus video ini ya. Oke teman-teman, untuk bodi sudah saya buka ya, nih bodi sudah saya buka. Kemudian saya akan cek di sini ya untuk kabel-kabelnya. Untuk kabel-kabelnya di sini tidak ada yang menempel ya teman-teman. Sampai untuk koper depan ya, saya
saya buka koper pala. Ini yang membuat jadi bingung, karena motor ini untuk pengisian dia jalan ya, walaupun dia akik. Saya buka, motor ini tetap hidup, akan tapi untuk pengisian dia tidak mau naik. Oke, sekarang saya akan buka untuk di bolhamnya. Saya akan buka di bolhamnya dulu, karena biasanya kalau pengalaman saya itu bolham juga itu berpengaruh ya teman-teman. Oke, saya akan lihat dulu ya teman-teman. Seperti menempel ya teman-teman, seperti menempel. Oke ya teman-teman, bolham saya lepas karena tadi saya lihat dia menempel. Kemudian akan saya ukur lagi untuk pengisiannya. Bukan di sini kan. Saya hidupkan. Kemudian saya akan ukur lagi ya nih teman-teman nih, berapa untuk pengisiannya, apakah naik apa tidak ya teman-teman. Perhatikan, saya gas. Matikan dulu. Jadi untuk pengisiannya ya teman-teman, setelah saya buka untuk bolhamnya, ini pengisiannya naik. Nah sekarang saya akan ganti untuk bolhamnya ya, saya akan ganti untuk bolhamnya untuk memastikan apakah switchnya dia bermasalah juga ya teman-teman. Oke, saya akan ganti bolhamnya ya teman-teman. Saya akan hidupkan, saya akan tekan ya untuk switch remnya ya teman-teman, yang kiri nih teman-teman, lihat ya, ini saya tekan untuk switch rem yang kiri, dia nyala ya. Kemudian saya akan tekan juga untuk switch yang kanan ya. Nah setelah saya tekan untuk switch remnya, dia menyala terus. Ini berpengaruh juga seperti ini ya teman-teman, ini berpengaruh juga terhadap pengisian nih. Sekarang saya coba ya teman-teman. Nih, jadi untuk switch remnya ya sudah tidak saya tekan, dia menyala terus. Ini berpengaruh juga terhadap pengisian nih teman-teman. Perhatikan nih untuk pengisiannya, lihat nih ya, apakah setelah saya gas dia naik ya. Matikan ya teman-teman nih. Kemudian saya dorong teman-teman nih, saya dorong ya untuk switch remnya nih. Tuh, ini kan switch remnya udah bermasalah. Saya lepas aja ya switchnya nih, switch remnya saya lepas. Untuk yang switch kanan saya lepas ya. Kemudian saya ukur lagi, teman-teman lihat nih untuk pengisiannya ya. Di sini sudah naik ya tuh ya teman-teman, lihat pengisiannya naik ya teman-teman. Jadi itulah permasalahan motor ya. Jadi untuk sistem pengisian, untuk kiprok dia bagus, jalur-jalur kabel bagus, akik bagus, tapi pengisian tidak ada. Ternyata ini masalahnya ada di bolham yang sedikit nempel,
sedikit nempel ya teman-teman, karena untuk switch remnya kadang-kadang dia tersambung terus. Nah, bila switch rem tersambung terus, otomatis bila bolham dia normal pasti menyala terus, yang membuat pengisian juga dia tidak mau naik karena arusnya keambil sama bolham yang menyala ini, bolham switch rem ya, seperti itu. Kemudian untuk yang di sini ya, di sini juga dia sedikit menempel untuk antara, di sini kan ada dua bolham, ini untuk switch rem dan ini untuk lampu belakang ya, lampu stop belakang, lampu malam. Ini dia menempel, ini berpengaruh juga terhadap pengisian, yang membuat pengisian terhambat, jadi arusnya dia tertahan ya, seperti itu. Jadi ya teman-teman, itulah permasalahan motor. Dibilang ya susah, tidak dibilang tidak, ya memang susah ya, seperti itu. Jadi bagi kita sebagai mekanik ya, jangan menyerah. Itulah permasalahan motor. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.